Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di kelas 11 keperawatan Ibu akan memberikan tentang infeksi nosokomial. Tentunya kalian sudah diberikan materi oleh Bu Desi. Apa sih itu tentang infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien pada saat pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian bagaimana cara penyebarannya? Yang pertama adalah kontak langsung, menyentuh jaringan lunak atau lesi infeksi, darah atau saliva atau yang disebut dengan air liur pasien. Kontak yang tidak langsung bisa melalui media perantara yang terkontaminasi mikroorganisme, baik dari darah ataupun dari air ludah pasien. Untuk tipe infeksi nosokomial, infeksi itu bisa melalui aliran darah, kemudian bisa juga melalui saluran kemih atau saluran kencing. Yang ketiga, infeksi juga bisa terjadi pada luka operasi, kemudian pneumonia. Pneumonia ini karena alat ventilator yang digunakan. Dan bagaimana cara pencegahannya? Yang paling terpenting kita sebagai perawat atau tenaga medis adalah wajib mencuci tangan. Kemudian menggunakan APD, alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan baju pelindung. Mensterilkan peralatan bekas pakai, kemudian pembersihan lingkungan kerja ataupun lingkungan di rumah sakit. 5 momen mencuci tangan. Kapan sih kita akan mencuci tangan? Yang pertama sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum kita melakukan tindakan asepsis. Yang ketiga, apabila kita terkena cairan tubuh pasien, bisa melalui darah, air liur, ataupun sputum dan urin pasien, maka kita wajib mencuci tangan. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Kalau kita dalam satu ruangan merawat pasien 5 orang, ketika kita akan kontak ke pasien berikutnya, maka kita wajib mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah setelah kita kontak dengan lingkungan pasien. Setiap habis meninggalkan ruangan pasien, itu kita wajib mencuci tangan supaya virus-virus atau mikroorganisme itu terhindar dari tubuh kita. Bagaimana langkah mencuci tangan? Ada 6 langkah. Sebelumnya, basahi dengan air terlebih dahulu. Kalian bisa lihat langsung videonya dan bisa mempraktekannya ya. Yang pertama, setelah air mengalir, telapak tangan diberi sabun kemudian digosok. Gosok punggung bagian tangan secara bergantian. Kemudian sela jari mengunci secara bergantian. Yang terakhir adalah bagian ibu jari. Itu adalah 6 langkah mencuci tangan. Perawat wajib melakukan tindakan mencuci tangan. Kemudian bilas dengan air mengalir dan keringkan bisa menggunakan tisu. Apabila kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, lakukan selama 20-30 detik. Cuci tangan memakai sabun 40-60 detik. Setelah memakai hand sanitizer, sebaiknya menggunakan sabun cuci tangan juga, karena hand sanitizer walaupun di situ terkandung